Halo, kembali lagi di channel 3% bersama gue, Randy Tulsa. Channelnya untuk para teman-teman bocil-bocil yang sering lost doll. Standar lah ya, pembukaan gue selalu kayak gitu terus. Teman-teman, ini apa sih yang lagi rame sekarang nih, apa sih? Kayaknya di luaran sana tuh ada isu yang lagi rame gitu, yang lagi viral-viralnya ya. Gue jadi apa ya, jadi ya gue ngikutin lah yang lagi viral ini, yang isu yang lagi beredar ini ya. Eh, jadi gue tuh ada rasa pengen gue bahas gitu. Jadi kayaknya kali ini sebelum kita trading, sebelum kita mainkan ini, gue pengen ngebahas dulu nih isu yang lagi viral ini. Oke teman-teman, gue mau mulai dari mana mulainya ya? Biar maksudnya itu biar nyambung, biar kalian bisa nangkap. Tapi ini jujurly ya, jujurly, ini menurut pandangan gue gitu ya. Jadi ya bagi teman-teman mungkin ada yang akan terjadi pro dan kontra, tapi ini menurut pandangan gue aja. Siapa tahu itu bisa dijadikan apa ya? Bisa dijadikan ya yang lagi beredar inilah. Saya masukkan kayak apa, kayak bebas lah, terserah kalian. Oke teman-teman, jadi gini, gue mulai dari mana ya? Kita mulai dari flashback dulu ya teman-teman ya. Kita flashback dulu deh soal binary option ya. Apalagi khususnya binomo ya, si binomo ini. Oke, kita flashback ya. Binomo ini terkenal baru-baru booming ini. Ya itu dari tahun 2017-an ya, kalau nggak salah ya. Yang waktu itu ada iklan yang viral gara-gara ini orang ya, si Budi Setiawan ini. Ingat kan? Teman-teman masih ingat ya, itu sekitar tahun berapa tuh? 2017 ya, 2016, 2017, 18, lupa gue. Si binomonya sendiri kan sudah ada sebenarnya itu dari tahun 2012, hanya saja gara-gara iklan itu viral ya, karena orang banyak yang menghujat gitu kan. Tapi di sisi lainnya, di sisi positifnya, bukan sisi positifnya, di sisi yang lainnya, si binomo ini semakin terdengar lah sama orang. Apa sih? Orang jadi penasaran jadinya gitu. Apa sih binomo ini? Sebuah apa sih? Gitu. Akhirnya banyak orang yang menggali, mencari tahu, penasaran, lalu mungkin ada tentang ini. Oh malah ada yang penasaran pengen coba malah. Di situ awalnya ya. Ingat ya. Oke. Kita lanjut lagi setelah udah viral-viral bla 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 bla. Semakin banyak orang yang penasaran, semakin banyak orang trading, semakin banyak orang yang menjadi afiliasinya. Oke, afiliatornya banyak yang ingin mempromokan si platform tersebut ya. Bukan binomo aja, tapi semua binary option, mau itu all in trade, apalah gitu kan, pocket option, IQ option, gitu kan banyak tuh platform yang serupa. Tapi kenapa binomo ini menjadi seksi? Ya, di Indonesia ini kayaknya nomor satu yang paling seksi itu di binary option ya di Indonesia ya, kayaknya binomo. Karena apa? Karena si binomo ini sering dijadikan headline di portal-portal berita ya, headline news ya. Nanti gue contohin, ini banyak banget ini portal-portal berita ya yang judulnya ada keluar nama binomonya gitu kan. Binomo CS ini bla 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 gitu kan, binomo ini gini. Jadi orang semakin penasaran lagi gitu, semakin penasaran lagi, semakin banyak afiliasinya lagi, afiliatornya yang terjun ke afiliatornya gitu teman-teman. By the way, gue ingatin lagi, gue bukan afiliasi ya, gue nggak ada menyebarin link-link, dan gue nggak ada grup VIP ya bagi teman-teman yang belum tahu ya kan. Jadi semakin seksi lagi nih nama binomo teman-teman, semakin seksi lagi, semakin terkenal lagi ya, gara-gara di up terus beritanya gitu, menjadi headline news walaupun isi beritanya negatif, diblokir ya gitu segala macam. Ada lagi yang isi beritanya tentang judulnya itu ada apa tuh? Binomo penipuan. Nanti gue tunjukin ya. Binomo penipuan atau penipuan binomo CS gitu kan. Nanti gue kasih tahu. Tapi ternyata isinya adalah oknum yang menjual robot trading. Untuk apa? Untuk platform binomo. Jadi yang isi beritanya itu tentang robot tradingnya gitu loh, tapi di judul beritanya binomo penipuan gitu kan, segala macam gitu. Sudah aja ya kan,
jadi isi beritanya tuh nggak sesuai gitu. Jadi si platformnya ini bukan si platformnya si Binomo ini sendiri tidak menyediakan robot trading tersebut gitu kan. Tapi isi beritanya begitu, judul beritanya lah gitu ya. Udahlah, oke, udah portal berita segala macam, segala macam. Lalu ada lagi nih yang viral. Yang viral ini ya itulah teman, ada beberapa public figure yang sudah centang biru, yang mungkin bisa dikatakan sebuah influencer juga mungkin ya, sebuah influencer yang bercentang-centang biru ini dengan followersnya banyak mengeluarkan isu tentang masalah afiliator ya. Teman-teman, kita bahas dulu masalah afiliasi ini ya, atau affiliate marketing ya. Dalam platform manapun itu selalu di zaman sekarang ya, di beberapa tahun terakhir khususnya di Indonesia itu lagi naik-naiknya tentang affiliate marketing ya. Apakah itu affiliate marketingnya Shopee, Tokopedia gitu kan, sekarang sudah bisa di Amazon misalnya kalau dari luar gitu ya, terus afiliasi yang lain-lainnya lah. Dan khususnya ada affiliate, dan si Binomo sendiri dan platform binary option lainnya juga ada affiliate marketing itu. Tahu nggak siapa yang mempromosikan kerjaan affiliate marketing ini, yang membumingkan gitu? Mau tau nggak siapa? Nih, gara-gara si botak ini nih. Anda dengarkan baik-baik karena saya akan mengajarkan Anda caranya jadi kaya secepatnya. You gonna love this. Jadi bayangkan, Anda bukan artis, tapi Anda bisa mendapatkan keuangan atau keuntungan seperti artis-artis endorse dengan cara yang smart. And this is how. Program afiliasi, atau kita sebut dengan affiliate program. Nah, sekarang Anda bertanya, oke, ini apa, larinya mau kemana? Ini MLM bukan? No, gue nggak jualan apapun. Gue mau nerangin lu gimana caranya lu bisa sukses. Tapi sebelumnya gue kasih tahu dulu apa ini program afiliasi kalau lu belum ngerti, oke? Jadi gini, ini udah ada di Indonesia dan ini belum banyak yang kebuka matanya tentang program afiliasi. Gini, program afiliasi ini adalah strategi marketing yang memungkinkan kita dapat komisi atas barang yang kita jual dengan cara mempromokan barang tersebut. Jadi barangnya bisa apa aja. That's afiliasi program, affiliate program. And now is that amazing. Enak banget kan? Dan itu sekarang udah ada di Indonesia, tapi belum banyak yang tahu. Udah ada di Indonesia. Dan ini udah jalan. Ya, udah lihat kan kalian semua? Nah, dialah yang mempromosikan affiliate marketing itu, bahwa itu ada suatu pekerjaan yang untuk mendapatkan kalian pemasukan lah ya. Jadi kita mempromosikan suatu barang ataupun jasa. Jadi bukan barang saja ya, jasa pun bisa di affiliate marketing kan. Oke, berarti kita setuju kan, affiliate marketing itu tidak masalah. Nggak ada sesuatu yang dosa di situ. Ya teman-teman, jadi sebuah affiliate marketing itu ya suatu ya pemasukan pendapatan aja. Jadi ya kalian dari sekarang kalau seandainya kalian nggak tahu itu apa affiliate marketing dan ingin terjun di affiliate marketing, itu bagus. Karena di Indonesia dari 2-3 tahun terakhir ini udah bisa gitu, seperti kata si botak itu ya kan. Kalau di luar sana itu sudah dari dulu affiliate marketing itu. Di YouTuber yang lain itu menawarkan ya itulah link-link afiliasi ke Amazon, ke Epidemic Sound, ke apalah gitu, ke yang platform-platform lain, jualan-jualan lainnya gitu ya. Kalau di luar udah dari dulu. Kalau Indonesia ini baru naik-naik itu ya baru 3-4 tahun inilah. Oke, sudah. Berarti kita seharusnya sependapat nih bahwa affiliate marketing itu nggak dosa gitu ya, nggak ada yang salah di situ. Cuman hanya saja kan di setiap platform memberikan kepada afiliator mereka itu bermacam-macam, berbeda-beda kerjasamanya, pembagian komisinya, gitu teman-teman. Jadi gue ini kan bukan seorang afiliasi, jadi gue tuh sebenarnya tuh nggak tahu berapa sih komisi yang mereka dapatkan dari platform Binomo atau platform binary option lainnya. Cuman yang beredar itu adalah 70%, katanya, ya itu katanya. Tapi gue jujur aja ya teman-temannya, bukan apa-apa. Ya mungkin ini ada yang beda pendapat. Karena gue sendiri nggak terjun secara langsung, jadi gue nggak tahu. Cuman gue mikir secara logikanya aja. Katanya 70%. Kenapa ya kok gue nggak percaya ya? Nggak yakin gitu dengan 70% ini. Kalaupun
untuk mencapai 70% itu, gua rasa harus mencapai titik tertentu atau jenjang tertentu baru dia akan mendapatkan si 70% ini. Jadi gua yakin itu nggak mudah untuk mendapatkan sampai titik 70%. Kalau seandainya dari dulu, dari 3 tahun yang lalu, 70% ini udah digencar-gencarkan, gua rasa akan banyak menjadi sultan. Gua rasa. Jadi, tapi gua nggak tahu persis ya, karena gua nggak menjalaninya langsung. Karena gua bukan afiliasi, tapi secara logika untuk kalau seandainya pun ada pembagian hasil 70% itu, gua rasa pasti ada jenjang tertentu lah, ada persyaratan tertentu untuk mendapatkan komisi 70% itu. Ya, secara logikanya seperti itu. Ya, perusahaan mana sih yang mau memberikan seorang marketingnya lebih besar daripada perusahaannya? Kayaknya ya it's impossible lah kalau menurut gue ya. Itu menurut gue ya. Oke, teman-teman ya. Itu yang dipermasalahkan sama si centang biru ini. Ya, sama ini gue tunjukin aja ya. Ada Bobon Santoso, ada siapa lah, ada Tom Liwafa yang gue tahu, yang lagi beredar gitu ya. Tom Liwafa, lalu ada siapa banyak ya, tiba-tiba nimbrung gitu. Ada Alan Suryana ya. Terus ada siapa lagi tuh, lalu ada podcastnya keluar ya, ada podcast seorang mantan afiliator bla 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 gitu. Lalu ada Master Gema pun baru ikut-ikutan juga menyuarakan tentang masalah binomo ini, tentang binary option ini khususnya ya, apalagi khususnya binomo sih, karena binomo ini lagi seksi bro, lagi seksi ya, namanya tuh lagi seksi ya di Indonesia. Tapi ingat ya, Bobon Santoso mempermasalahkan, dia katanya pengen, apa sih katanya, gue lupa, dia pengen menjadi jadi seorang afiliasi biar mendapatkan Ferrari. Hey Bobon, gue ingetin lagi lo ya, ini apa? Lu sebenarnya sudah dulu pernah menjadi afiliasi suatu platform binary option juga, namanya IQ Option. Ingat? Ya, ini gue kasih tunjuk buktinya. Ya. Cuman mungkin itu dia di-endorse, ya. Bukan terjun secara langsung, tapi di-endorse. Endorsement, berarti dia dibayar sama si IQ Option, I don't know. Ya, lalu ada banyak, ya ada entrepreneur, ada businessman yang juga ikut biar viral lah gitu. Jadi ya Tom Liwafa ya gitu ya, seorang businessman yang gue tahu, yang gue lihat dari backgroundnya gitu ya, seorang businessman dulu pernah susah. Semuanya itu kenapa bisa viral ya? Kenapa bisa viral? Awalnya itu ya, balik lagi nih, sorry ya. Awalnya itu gara-gara acara ini nih. Gara-gara acara ini. Kalian tahu kan acara ini, pasti udah tahu ya, udah nonton ya. Nah, acara ini tuh ada 7 orang sultan, 5 orang sultannya yang sudah lama kita kenal, dari sebelum tahun 2015 ke bawah, atau mungkin 2010 ke bawah ya. Itu kita sudah tahu lah perjuangannya untuk mencapai ke titik tersebut, ke pentas itu, berdiri dia. Lalu ada 2 orang ini, ya, ada 2 orang ini, kok tiba-tiba yang anak kemarin sore kok bisa bersanding, ya. Kok bisa bersanding dengan 5 orang lain tersebut gitu, teman-teman. Gimana ya kalau gue ngeliat ini semuanya berawal dari sini. Lalu adalah si Bobon Santoso itu bikin story IG, lalu ada Tom Liwafa, lalu yang lainnya pada ikut-ikutan, lalu ada YouTube-nya si ini, podcast-nya si ini, lalu ada orang yang tiba-tiba banting-bantingin laptop gitu ya. Kalian benar-benar sadis. Sadis kalian, hancur kalian. Kalian harus tanggung jawab. Aduh, lucu ya. Itu gue ingetin lagi, Bobon, lu pernah jadi afiliasi, kenapa nggak lu seriusin? Kalau seandainya lu seriusin, lu bisa beli Ferrari sekarang. Tapi enggak lah, gue yakin dia bisa banyak lah duitnya, orang YouTube-nya trending terus kok. Ya begitu, lalu ya gitulah. Ya, semua itu berawal dari acara ini, teman-teman. Coba kalau seandaikan misalkan, ya kita misalkan mereka ini ya berada di panggung yang sama, mungkin beda ceritanya gitu, teman-teman.
Karena mungkin dia merasa lebih berhak berada di panggung itu, mungkin ya, mungkin. Karena apa? Mungkin dia dulu eh, udah capek-capek jualan baju, ikut pameran sana sini, lalu membuka bisnis kuliner, ya kan? Lalu dia sekarang udah jualan buku, ya kan? Kayaknya udah pergi keluar kota ke kota untuk mentoring digital marketing gitu kan. Tapi kok dua anak ini, yang anak kemarin sore ini yang sebelumnya entah siapa, sekarang kok mereka. Aduh, kadang-kadang lucu sih teman-teman. Maksudnya tuh ya itulah. Tuhan punya banyak cara untuk menaikkan derajat seseorang, dan Tuhan juga punya banyak cara untuk menjatuhkan derajat seseorang. Jadi gini loh teman-teman. Apa ya? Gua nggak tahu sih masalahnya apa ya. Kalau gue lihat kayak misalnya contoh nih ya, kayak ada Alan Suryana ini ya, Alan Suryana ini, dia itu memang dari dulu ya, dari dulu itu sudah menyerang Doni Salmanan ya, dari dulu waktu dia masih diafiliasi oleh Olimtrade, dan si Doni Salmanan masih di Olimtrade, menjadi afiliasi di Olimtrade. Dulu memang sudah pernah dia menyerang Doni Salmanan. Gue nggak tahu ada masalah pribadi apa nih orang. Ya. Lalu dia udah pindah sekarang membahas tentang cryptocurrency, Doni Salmanan ke Quotex, ya kan, udah besar namanya, udah ya itulah flexing itulah ya kan, sama kayak Indra flexing bagi-bagi duit apa ya kan, murah banget ya gitu kan. Ya mungkin begitulah cara dua anak ini untuk mencari perhatian, caper. Padahal Tom Liwafa, dia itu membuat buku tentang personal branding kan. Ya kan, dia menjual buku itu tentang personal branding. Tapi seharusnya dia bisa ngebaca apa yang dua orang ini lakukan gitu. Ya mereka mempersonal brandingkan diri mereka ya seperti ini caranya. Walaupun menurut gua, jujur aja, gue sih nggak suka juga sebenarnya cara mereka membrandingkan diri mereka dengan cara seperti itu gitu kan, memamerkan ya. Menurut gua itu menurut gua sih itu bukan budaya kita gitu ya. Dan ya biasanya kalau kata siapa tuh, gue lupa, siapa sih ekonom itu, pokoknya ini gue tunjukin ya, seharusnya ya semakin kaya orang seharusnya semakin menunduk. Tapi ini beda, zaman sekarang itu beda. Zaman sosial media ini beda, orang menunjukkan harta bla 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 bla, justru semakin naik namanya. Justru itu membuat ada keuntungan tertentu, misi itu gitu loh. Seharusnya Tom Liwafa sudah bisa membaca itu karena dia sendiri menjual buku personal branding ya kan. Ya begitulah cara mereka. Jadi dari semua ini yang gue simpulkan, semua yang lagi viral ini, oh ya, despite masalah binary option ini tentang judi-judi, nanti dulu lah kita bahas itu ya. Jadi gue simpulkan ini masalah apa ya? Masalah sorry to say. Iri mungkin, dengki mungkin, I don't know. Ya. Oke lah, lalu ada timbul podcast seseorang ya membahas tentang kebusukan afiliator. Oke ya. Kebusukan-kebusukannya. Lalu ada orang yang banting-banting laptop nih. Ya, ada yang banting-banting laptop, bahwa yang disalahkan tuh masalah edukasinya. Nah, ini buat teman-teman ya, hati-hati. Hati-hati memilih mentor, hati-hati memilih link afiliasi, atau hati-hati aja memilih mentor. Karena apa? Ya itu, gue kan nggak tahu nih apa isi grup VIP dia tuh, gue nggak tahu. Gitu teman-teman. Jadi gue nggak bisa menuduh juga bahwa caranya salah gitu. Jadi ya soal teknik analisa bla 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 segala macam gitu, aduh agak susah juga, nggak 100% benar juga. Jadi gue nggak tahu lah apa isi, mungkin menyesat, memang betul-betul menyesatkan cara tradingnya gitu ya, cara mereka mengajar, I don't know gitu. Tapi setelah kita melihat ada orang yang banting-banting laptop, ya berarti ya ada yang salah di edukasinya. Berarti apa? Berarti kan kalau kita kerucutkan kembali, berarti ini kan masalah cara dia untuk mementor, mengajarkan
ke member-membernya tentang how to trade di binary option gitu loh. Itu kenapa makanya gua itu nggak berani membuka edukasi grup-grup VIP di Telegram ya. Karena apa? Gua sendiri merasa gua tuh belum pantas untuk menjadi mentor. Gitu. Kalian lihat itu di live TikTok banyak banget itu. Ya, bocil-bocil tuh. Kalau gua dengar dari suara ini, ya, ini umurnya masih berapa? Sudah berani dia membuka grup-grup mentor ya, grup-grup untuk mengedukasi ya. Ya itulah affiliate marketing. Karena apa? Mereka pengen kaya dari affiliate marketing gitu. Ya gue nggak tahu lah tujuan mereka, mungkin sengaja di-losin atau apa gitu. Ya seharusnya mereka harus punya hati ya, agar member-membernya itu betul-betul benar-benar di edukasi yang benar gitu ya, jangan sampai menyesatkan. Mungkin disitulah salahnya. Tapi kalau dari cara dia sebagai affiliate marketing, si Doni Salmanan dan si Indra Kesuma ini berhasil. Dia berhasil memarketingkannya si platform tersebut. Gitu. Itu positifnya, tapi itulah isi edukasi yang gua nggak tahu. Ya. Si Alan Suirana ini dari dulu udah sering menyerang Doni Salmanan, lalu sekarang ada heboh lagi, lalu dia menyerang lagi Doni Salmanan. Gua rasa ini apa ya? Ya itulah teman-teman ya, ingat ya. Di dunia ini tuh memang saling sikut-sikutan gitu ya. Broker sesama broker tuh saling sikut-sikutan. Mentor sesama mentor tuh saling sikut-sikutan gitu ya, saling menjatuhkan dengan berbagai cara. Apakah dia membuat berita pesanan di portal berita? I don't know. Gitu. Jadi ini masalah hati aja gitu. Masalah mungkin iri, mungkin dengki kali atau apa, atau mungkin dia merasa dirinya yang pantas berdamping dengan 5 orang sultan itu. Itu menurut pandangan gua loh ya, gitu. Jadi ya itulah sikut-sikutan zaman sekarang tuh, bukan zaman sekarang sih, dari dulu sih sikut-sikutan gitu ya. Kalau kalian pernah kerja di kantoran ya, saling sikut-sikutan sesama rekan kantor itu kan sesuatu hal yang biasa dan lumrah kayaknya di Indonesia ya. Ya tapi gitu. Cuman yang dikorbankan apa sekarang? Yaitu netizen ini. Netizen Indonesia ini kan suka drama. Mereka suka drama-drama seperti ini. Ya kan? Kayaknya mereka harus ada yang dihujat nih, gitu kan. Wah ini lagi tuh, ayo hujat, hujat. Gue mikirnya, aduh. Jadi gue mikirnya begini loh teman-teman, sorry ya. Ini mereka-mereka yang influencer, yang centang-centang biru itu secara nggak langsung sudah membuat peradaban netizen kita itu hobinya untuk menghujat. Menghujat apapun itu, mau masalah politik kah, masalah agama kah, masalah apalagi yang sekarang kita bahas ini. Jadi harus dibelah gitu. Harus ada yang pro dan yang kontra. Walaupun pro dan kontra itu pasti akan ada. Tapi peradaban netizen kita itu dari itu tuh sudah terbentuk menjadi netizen yang hobinya menghujat. Gitu. Itu yang gua aduh, ini para centang-centang biru ini, influencer yang selalu bikin heboh ini, selalu membuat isu yang begitu-gitu. Jadi membuat generasi ya. Gue punya anak 2 orang ya, 2. Gue takut di generasi mereka nanti peradabannya tuh ya peradaban hujat menghujat gitu loh. Aduh, gue nggak kebayang sih apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian. Mungkin kita udah perang saudara kayaknya. Ya begitu. Jadi begini loh teman-teman. Untuk masalah binomo ini judi itu terserah kalian. Ya kalau masalah yang katanya candlenya beda dengan market global itu nggak sepenuhnya benar. Kalian bisa di binary option ya, di market global kalian bisa membandingkan aja dengan tradingview.com, itu sama kok pergerakannya. Market global ya, kecuali kalau OTC ya, Untuk masalah legal dan ilegalnya, teman-teman, masalah binary option ini. Hey, Binance itu exchange terbesar cryptocurrency aja masih ilegal juga di Indonesia. Ya. Interactive Broker ya, perusahaan pialang saham nomor 3 terbesar di dunia, itu juga ilegal di Indonesia. Jika kalian mau beli saham Tesla, Facebook, apalah di situ itu ya
interactive broker itu bagus gitu ya. Cuman dia ilegal juga di Indonesia. Apalagi binary option gitu. Ilegal juga di Indonesia. Cuman gue nggak tahu lah masalah regulasi ini ya. Gue nggak ngerti gitu. Cuman ya begitu. Jadi apa ya? Kayaknya nggak akan ada ujungnya gitu. nggak akan ujungnya. Apalagi nih teman-teman yang Mas siapa sih namanya Mas yang suka yang banting laptop itu ya. Dia, kalian dengar ini baik-baik. Doni Salmanan dan semua afiliator binary option, kalian harus diproses secara hukum. Karena kalian telah menjerumuskan banyak orang, kalian telah menipu banyak orang. Kalian benar-benar penipu. Ini bisa dijadikan bumerang buat dia. Karena dia sudah menegaskan bahwa Doni Salmanan dan Indra Kesuma ini adalah seorang penipu dengan tanda seru. Ini akan menjadi bumerang loh sama dia. Ini sudah menjadikan pencemaran nama baik. Dan dia bisa jadi dituntut. Bisa, gitu. Dia harus punya bukti kuat. Kalau dia punya bukti kuat, is okay. Tapi kalau seandainya bukti-buktinya itu bisa dibantah, ini udah pencemaran nama baik. Jadi hati-hati. Gitu loh teman-teman. Gue nggak membela mereka berdua. Gue juga nggak membela mereka-mereka yang berseberangan ini. Gue nggak ada membela siapapun gitu. Ini hanya pandangan gue aja. Jadi masalah binary option ini ya kenapa binomo? Ya karena binomo seksi. Maka dari itu gue sengaja bikin konten binomo karena apa? Binomo itu seksi. apalagi kalau saya konten-konten tentang institusi keuangan ya, itu rame loh di YouTube. Jadi kalian kalau menjadi konten kreator, bikinlah tentang keuangan ya, mau cryptocurrency, saham, forex, apalagi binary option yang lagi seksi gitu teman-teman. Makanya diserang terus, Kalian lihat itu komen-komen yang di bawah ya, komen-komen gue yang di bawah kan banyak juga tuh hujan-hujatan di video kemarin-kemarin ini, banyak juga hujatan-hujatannya kan. Itu kalian perhatiin aja. Itu mungkin ada juga korban-korban yang sering loss ya mungkin. Tapi di situ ada juga pesanan broker lain. Gitu. Apa mungkin broker forex menyerang binary option, itu bisa kelihatan di bawah. Jadi ya gitulah. Ini kita tuh dunia sikut-sikutan sekarang. Broker sama broker tuh saling sikut-sikutan. Karena apa? Ya mungkin yang legal di Indonesia udah kekurangan nasabah karena orang-orang pada larinya ke platform broker yang ilegal. Mungkin begitu, I don't know. Bisa jadi kan. Jadi ya itu menurut pandangan gue sih setelah gue mengikuti isu ini yang viral ini. Ya kalau gue sih pribadi yang penting gue nggak ada ngurugiin orang, gue nggak ada link afiliasi, gue nggak ada VIP, buka-buka edukasi nggak ada, apalagi titip-titip dana, ingat ya. Jadi ya gue main hanya untuk diri gue sendiri. Gue cuma main terlibat binomo ini sendiri, mandiri, dan untuk konten juga di YouTube. Jadi gue dapat dari AdSense saja udah. Yang penting ya kalau gue sih begitu ya. Jadi teman-teman itu gue kembaliin lagi ke teman gue tuh itulah masalah netizen, peradaban netizen kita itu yang lebih gue khawatirkan gitu ya, masalah hati. Kita tuh diajarkan untuk menjadi orang yang iri, orang yang dengki gitu. Itu yang gue agak gimana khawatir akan di kemudian hari, di generasi bawah-bawah kita nanti, anak-anak kita nanti, itu sih. Karena ya gara-gara centang-centang centang-centang biru ini ya, mereka lah yang mengajarkan kita untuk membuat peradaban kita, netizen ya. Jadi ya saling menghujat. Gua bisa apa? Ya paling gitu dulu teman-teman. Udah ya. Gua paling cuma mau menyampaikan itu aja. Jadi kalau bisa sih teman-teman ya terserah kalian lah. Oke teman-teman, kemarin nih gua kan udah withdraw tuh bla bla bla. Lalu udah gua ambil semua si saldo gua yang profit kemarin yang sisa 2 juta itu. Lalu gua yang bonus kemarin itu, ingat ya teman-teman, ini gua udah gua ambil juga. Jadi yang ini nih gue ambil mesti turnover itu yang gue ceritain kemarin di video sebelumnya, bagian nonton dulu.
Jadi gue nggak bisa ini sekarang guys, nggak bisa withdraw sampai gue menyelesaikan turnover 21 juta ini. Pusing gue. Ya paling gitu dulu teman-teman. Jadi ya jangan pada baper ya, jangan pada baper. Gue hanya pendapat gue, my thought lah. Jadi ya paling gitu. Ya kalau bisa, gue sih cuma bisa mendoakan teman-teman ya, yuk kita berpikir positif dan gitu. Ya. I'm out of here. Bye.